Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna ala ibadihi bimawasimil khairat liyaghfira lahum bidzalika ad-dunub wa yukaffira anhum as-sayyi'at wa yudha'ifu lahumul hasanat wa yarfa'u lahumud darajat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wasi'ul ataya wa jazilul hibad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala alaihi salatu wassalam, qad ja'akum ramadan syahrun mubarak tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun niran wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurima khairuha faqad hurim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azani Allahu wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sampai pada detik ini, sampai pada malam hari yang berbahagia ini. Kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan untuk membicarakan pembahasan di dalam agama kita. Semoga apa yang kita lakukan pada kegiatan yang sangat baik di malam ini mendapatkan pahala, ganjaran, dilimpahkan rahmat, keberkahan, dan semoga dari kita bisa mengambil manfaat terhadap apa yang kita dengarkan pada malam ini. Dan juga tak lupa kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada segenap pengurus Masjid At-Tauhid, ya, beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kepada kita fasilitas, ruang dan waktu, ya, untuk kita bisa berkumpul untuk mengadakan daurah pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada mereka, kepada segenap panitia yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan yang baik ini, daurah ilmiah kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada daurah kali ini kita akan mengangkat satu tema yang berjudul fikih praktis puasa. Semua tentang ibadah puasa. Ini judul pembahasan kita pada malam ini insyaallah taala. Sebagaimana yang dimaklumi bersama bahwa kini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Malam ini kita memasuki tanggal 28 Sya'ban. Artinya lusa, ya, atau besoknya lagi kemungkinan kita sudah berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka untuk itu, sebagai bentuk persiapan kita, sebagai bekal kita untuk menyambut tamu yang sangat berharga dan tamu yang sangat mulia itu, hendaknya kita mempersiapkan ilmu tentang bagaimana puasa
bagaimana Rasulullah SAW menjalankan ibadah yang agung tersebut, apa yang menjadi rukunnya, syaratnya, sunnah-sunnahnya, hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita atau bahkan sampai membatalkan puasa kita, dan segala perkara-perkara yang berkaitan dengan hal tersebut insya Allah akan kita bahas secara ringkas. Makanya kita mengambil tema semua tentang puasa. Semua tentang puasa. Hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Puasa tentu tidak samar bagi kita akan keutamaannya. Puasa itu disebut oleh Nabi, dia adalah perisai dan tameng bagi kita. Makanya kata Nabi, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah tameng bagi kalian. Di riwayat yang lain kata Nabi, as-siyamu junnatun kajunnati ahadikum minal qital. Puasa itu tameng bagi kalian seperti tameng seseorang tatkala berperang. Dalam hadis yang lain, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah tameng perisai yang bisa menjaga seorang hamba dari siksa api neraka. Dari sini kita bisa pahami bahwa puasa menjadi tameng bagi kita di dunia supaya kita terhindar dari perkara maksiat. Tamengnya adalah puasa. Dan di akhirat puasa akan menjadi tameng bagi kita, melindungi kita dari azab api neraka. Ikhwani fiddin, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, puasa menjadi sebab seseorang itu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar dan diampuni dosa-dosanya. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Ahzab ayat 35, ketika Allah menyebutkan tentang keutamaan amal soleh yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, salah satunya kata Allah, was-saimina was-saimat, dan orang-orang yang berpuasa laki-laki dan perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka puasa menjadi sebab digugurkannya dosa dan kesalahan kita. Di hadis yang lain dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman, kata baginda Nabi, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jari yukaffiru has-siyamu was-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kata baginda Nabi, fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya, jiwanya, anaknya, tetangganya, itu semua bisa ditebus dengan puasa, sholat, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Bayangkan, Nabi menjadikan salah satu amalan yang menjadi penebus dosa-dosa adalah amalan puasa. Nah, di hadis yang lain, Nabi SAW menegaskan dalam hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Salat 5 waktu yang kita kerjakan, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan selanjutnya, semua itu menjadi penggugur dosa. Ya, antara kedua tempat tersebut, antara kedua waktu tersebut, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Apabila dosa-dosa besar dijauhi. Dan yang paling besarnya jamaah sekalian, puasa menjadi sebab kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi
Haditsnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kata baginda Nabi, atwalun nasi ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum syaba'an fid dunya. Kata baginda Nabi, manusia yang paling sering kelaparan di hari kiamat nanti adalah mereka yang ketika di dunia paling sering kenyangnya. Manusia yang paling sering kelaparan di hari kiamat nanti adalah manusia yang paling sering kenyang ketika hidup di dunia. Pemahaman dari hadis ini, kata para ulama, orang yang berpuasa ya, yang terkadang mengosongkan perutnya pada sebagian waktu, maka dia adalah orang yang paling kenyang nanti di akhirat. Ini mafhum mukhalafah dari hadits yang mulia ini. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, menunjukkan ada ganjaran surga di sana. Ya. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, murni bi amalin adkhulu bihil jannah." Ya Rasulullah, perintahkan aku satu amalan yang dengan amalan itu aku bisa masuk ke dalam surga. Maka kata Nabi, alaika bisaum fa innahu la mislalah. Hendaknya kamu berpuasa karena puasa itu tak ada bandingannya. Puasa itu kata Nabi tak ada bandingannya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahkan puasa akan memberi syafaat bagi kita nanti di hari kiamat. Rasulullah menyatakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, kata baginda Nabi, as-siyamu yashfa'u lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa itu akan berkata, ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu at-ta'am wasyarab wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menghalangi orang itu dari makan, minum, syahwat di siang hari Ramadan, di siang hari ketika dia berpuasa, maka berikan syafaatku untuk orang itu. Maka puasa, kata Nabi, memberikan syafaat bagi orang-orang yang mengamalkannya. Dan yang terakhir jamaah sekalian, orang yang berpuasa nanti pada hari kiamat akan disiapkan pintu khusus bagi mereka yang dikenal dengan Babur Rayyan. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu, yuqalu lahu Rayyan, pintunya bernama Ar-Rayyan, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Dari pintu Ar-Rayyan inilah akan masuk orang-orang yang berpuasa ketika dia di dunia. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum, tak ada seorang pun yang bisa masuk melalui pintu itu kecuali hanya orang yang berpuasa. Yuqalu aina shaimun, akan diserukan pada waktu itu, mana orang-orang yang berpuasa? Fayadkhuluna minhu, maka orang yang berpuasa masuk dari pintu Ar-Rayyan. Fa idza dakhala akhiruhum, kalau yang paling terakhir dari mereka sudah masuk, ughliqa, maka akan ditutup pintu tersebut. Falam yadkhul minhu ahad, maka tak ada seorang pun yang bisa masuk dari pintu itu kecuali hanya mereka. Bayangkan jamaah sekalian, di hari kiamat nanti ada pintu khusus bagi mereka yang berpuasa. Tentu berbeda, ya. Tentu ini adalah bentuk pemuliaan. Di dunia saja kita bisa paham. Orang misalnya, ya, masuk di suatu tempat melalui pintu umum, ya. Ada orang-orang tertentu yang dia masuknya bukan dari tempat itu, bukan dari pintu umum itu, tapi dia melalui pintu VVIP. Ya, artinya apa? Dia punya keistimewaan. Tidak sembarang orang dia bisa masuk ke dalam, tidak tahu dari pintu tersebut. Begitulah gambarannya orang yang berpuasa nanti pada hari kiamat. Iya, akan masuk ke dalamnya orang-orang khusus, dan mereka adalah orang-orang yang tatkala di dunia berpuasa. Mereka adalah orang-orang yang tatkala di dunia adalah orang-orang yang berpuasa. Ikhwani fiddin,
wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa itu memiliki manfaat yang sangat besar dan hikmah yang sangat banyak. Di antaranya juga dari hikmah puasa, kata para ulama, puasa merupakan sarana utama untuk mencapai dan menggapai taqwallahi ta'ala, ketakwaan kepada Allah. Itulah ayat yang kita hafalkan bersama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Hikmah terbesarnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian. Iya. Kemudian dari hikmah yang lain, puasa akan menyehatkan. Puasa akan memberikan kesehatan bagi seseorang, sehat jasmaninya, sehat pula rohaninya. Itu orang yang berpuasa. Kita tidak berdalil dengan hadis yang dhaif yang sering tersebar itu. Sumu tasihhu katanya. Berpuasalah niscaya kamu sehat. Ini hadis dhaif, hadis lemah, tidak boleh disandarkan kepada baginda Nabi. Walaupun secara makna benar, puasa itu bisa menyehatkan. Ya, sehat jasmaninya, sehat pula rohaninya. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sehat jasmaninya jelas. Ya, semua orang-orang ya yang meneliti tentang hal tersebut, dari para tabaib, dari para tabib, para dokter, mengakui bahwa dengan puasa bisa menyehatkan. Ya, itu jasmaninya. Rohaninya lebih-lebih lagi. Ya, bagaimana puasa itu bisa mengekang syahwat. Nah, makanya Nabi SAW ketika memanggil para pemuda, anjuran kepada mereka untuk segera menikah, ya, maka Nabi SAW mengatakan, kalau kalian belum mampu menikah, fa'alaika bisyam, maka hendaknya kamu berpuasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bisa menjadi pemutus syahwat bagi dirinya, syahwat-syahwat yang buruk ya, yang bisa menyesatkan dirinya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, orang yang mendapatkan pahala puasa yang tadi kita sebutkan, orang yang mendapatkan keutamaan dan hikmah puasa yang tadi kita sebutkan adalah mereka yang berpuasa dengan puasa yang hakiki, puasa yang sebenar-benarnya. Mereka yang berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, bukan hanya itu. Ya, tetapi yang lebih besar daripada itu, yaitu ketika dia berpuasa, dia tinggalkan segala yang diharamkan, baik itu yang diharamkan oleh mata, telinga, lisan, dan sekujur tubuhnya. Karena itulah hakikat yang namanya puasa. Ya, kata sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka 'anil kadhibi wal ma'atim." Kalau kamu berpuasa, puasakan matamu, ya, jangan jelalatan lihat cewek-cewek, jangan. Puasakan telingamu, jangan mendengarkan yang haram-haram, musik-musik yang diharamkan dalam syariat. Puasakan lisanmu, jangan sampai berdusta, menggibah orang, mencaci maki orang. Puasakan. Ya, semuanya dalam rangka untuk menggapai ketakwaan yang sejati, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia orang yang berpuasa itu. Ya, utama orang yang berpuasa itu. Dan bersamaan dengan itu, awas, jangan sampai kita meremehkan yang namanya puasa, apalagi puasa Ramadan. Ya, karena orang yang meninggalkan puasa Ramadan, tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa udzur syar'i,
maka siksaan yang berat yang akan menanti dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita di dalam hadits yang sahih, beliau menceritakan bahwa pada saat beliau tertidur, datanglah dua malaikat, kata Nabi. Tiba-tiba kedua malaikat tersebut memapah diriku. Kemudian aku pun dibawa mereka naik ke sebuah gunung. Malaikat itu mengatakan, "Is'ad, naiklah wahai Muhammad." Fakultu inni la utiquh. Kata Nabi, aku tidak mampu. Malaikat itu mengatakan, "Inna sanusahiluhu laka." Kami akan mudahkan untukmu hal tersebut. Maka aku pun naik, kata Nabi SAW. Ya, maka ketika aku berada di puncak gunung, ya, aku mendengar suara yang sangat keras ketika itu. Maka aku pun bertanya, "Ma hadhil aswat?" Suara apa ini? Kata baginda Nabi kepada malaikat yang membawanya. Maka malaikat mengatakan, "Hada awa'u ahlin nar." Ini adalah jeritannya penghuni neraka. Kemudian setelah itu aku dibawa pergi lagi. Ya, fa idza ana biqaumin mu'alliqina bi araqibihim. Maka tiba-tiba aku diperlihatkan suatu kaum yang mereka digantung, ya, di atas kaki-kaki mereka. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Musyaqqaqata asdaqihim. Kemudian disobek mulutnya ini, tasilu asdaquhum daman, sehingga mengeluarkan darah yang segar. Jadi dia digantung, kemudian mulutnya ini disobek. Ya, dia digantung di atas rantai yang mana, ya, digantung tersebut bukan diikat, tapi ditusuk bagian urat yang ada di bagian tumit ini. Itu ya, bagaikan sapi itu, ya, ketika digantung itu seperti itulah. Nah, diikat atau ditusuk bahagian dekat tumit, urat tumitnya ini. Ikhwani fiddin, a'azani Allah. Kemudian disobek mulutnya sehingga mengalirlah darah yang segar. Kata Nabi SAW, ngerinya aku melihat pemandangan itu. Maka aku bertanya, "Man haula?" Wahai malaikat, siapa mereka itu wahai malaikat? Qala haula illadina yuftirun qabla tahillata saumihim. Mereka itu, kata malaikat, adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya berbuka. Mereka yang berbuka sebelum waktunya berbuka. Kata para ulama, ini orang sebenarnya puasa, tapi karena dia berbuka lebih dulu, belum datangnya waktu berbuka sudah berbuka, maka dia dapatkan ancaman itu. Kata ulama, kalaulah orang yang berpuasa masih puasa, tapi karena berbuka sebelum waktunya mendapatkan ancaman itu seperti ini, maka kira-kira bagaimana lagi dengan orang yang memang dari asalnya tidak puasa? Ya, memang tidak puasa, tentu lebih mengerikan lagi siksaannya. Na'udzubillahi min zalik. Ikhwani fiddin, a'azani Allah. Puasa wajib, ya, puasa Ramadan hukumnya wajib. Kutiba alaikumus syiyam, kata Allah, diwajibkan atas kalian puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, wajib dia puasa. Kedudukannya sangat agung dalam agama kita. Puasa adalah rukun Islam yang keempat. Ya kan? Setelah syahadat, sholat, zakat, puasa. Ikhwani fiddin, a'azani Allah. Itulah yang membangun keislaman kita. Artinya apa? Kalau Ramadan tiba, kita tidak puasa, bagaimana caranya kita bisa membangun agama kita? Puasa wajib. Ya, bahkan berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama, siapa yang mengingkari kewajiban puasa, maka dia dianggap kafir, keluar dari Islam. Karena berarti sama saja dia sudah mengingkari suatu perkara yang sudah, ya, darurat di dalam agama, pasti hukumnya dalam agama, tidak ada keraguan sama sekali. Tidak ada keraguan sama sekali. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, maka kita harus mempelajari hukum tentang puasa. Puasa itu secara bahasa apa? Imsak. Puasa itu secara bahasa artinya menahan. Itu secara bahasa.
secara istilah syar'i yang namanya puasa artinya al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wasairil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi taqarruban ilallahi azza wajal ala wajhin maksus. Puasa itu kata ulama menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri dan semua pembatal-pembatal puasa. Menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri dan semua pembatal-pembatal puasa dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Karena dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara tertentu. Ini yang namanya puasa. Itulah definisi puasa yang mesti kita pahami. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Puasa ini diwajibkan tahun berapa, Ustaz? Puasa diwajibkan tahun kedua. Tahun kedua Hijriah. Yani setelah Nabi hijrah, tahun pertama belum ada kewajiban puasa. Berarti di fase Mekah, ketika Nabi masih berada di Mekah, tidak ada kewajiban puasa. Puasa itu nanti diwajibkan setelah Nabi hijrah. Tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah. Ya, di bulan Sya'ban. Kewajibannya itu di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nah, ya, diturunkan kewajiban puasa besoknya atau bulan depannya sudah wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, para jamaah sekalian, kalau kita menilik sejarah, ya, awalnya umat Islam itu sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, mereka wajib puasa Asyura. Puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura dulu itu wajib bagi kaum muslimin. Kisahnya pada saat Nabi melihat orang Yahudi puasa tanggal 10. Maka Nabi tanya, "Kenapa kalian puasa tanggal ini?" Kata mereka, kata orang Yahudi, "Hada yaumun azim." Ini hari yang agung. "Hada yaumun najjallahu Musa min Fir'aun." Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mendengarkan itu, Rasulullah mengatakan, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak kepada Nabi Musa ketimbang kalian orang-orang Yahudi. Maka semenjak itu, kata sahabat, Nabi berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Sehingga puasa pertama yang diwajibkan kepada kita puasa Asyura. Nah, nanti di tahun kedua Hijriah, ketika wajib puasa Ramadan, puasa Asyura menjadi puasa yang sunnah. Makanya kata Nabi, "Faman syaa minkum falyasum wa man syaa falyuftir." Siapa yang mau berpuasa Asyura silahkan, yang tidak mau juga silahkan. Artinya puasa Asyura menjadi puasa sunnah. Yang wajib adalah puasa Ramadan. Nah, tapi kata para ulama, kewajiban puasa Ramadan itu melalui beberapa tahapan. Ya, tahapan pertama, kaum muslimin diwajibkan puasa Ramadan, tapi sifatnya masih boleh pilih. Mau puasa silahkan, mau tidak puasa boleh, tapi bayar fidyah. Ini berlaku bagi semua kaum muslimin, mau yang sakit, mau yang sehat. Pokoknya kalau mau tidak puasa Ramadan boleh, tapi wajib bayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Ikhwani fiddin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ya, maka berlangsunglah ini. Ya, tahapan pertama ini. Sampai ketika turun ayat di dalam Al-Quran, Allah menyatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka wajib bagi dia puasa. Maka ketika itu sudah tidak ada pilihan lagi. Tidak boleh bayar fidyah. Yang bayar fidyah hanya orang-orang tertentu saja. Ya, orang tua renta yang sudah tak mampu lagi puasa, ya, ibu hamil, ibu menyusui, demikian pula orang yang sakit yang tidak bisa sembuh lagi, mereka bayar fidyah. Tetapi kaum muslimin yang sehat,
ya, kaum muslimat yang sehat wajib bagi mereka puasa. Tidak ada pilihan lagi. Tidak ada pilihan lagi. Hanya di tahapan kedua ini, ya, kaum muslimin masih mengalami hal yang berat. Apa itu? Kalau misalnya tiba waktu berbuka, ya kan? Kemudian ketika tiba waktu berbuka orangnya tertidur, maka tidak boleh bagi dia untuk berbuka kecuali nanti tiba keesokan hari pada waktu sahur baru boleh. Itu ketentuannya. Ya, itu ketentuannya. Dan kalau sudah tertidur di malam itu pas bangun walaupun masih malam, maka tidak boleh makan. Sudah wajib menahan diri ketika itu sampai besok. Nah, para jamaah sekalian, disebutkan bahwa sahabat Sirmah radhiyallahu an pada saat dia berpuasa, dan dia adalah seorang yang pekerja keras, kerjanya berat. Nah, diceritakan pada saat bulan Ramadan dia berpuasa, ya. Kemudian pada saat dia datang, ya, ke rumah istrinya dalam keadaan capek, letih, lelah, menunggu waktu berbuka. Ya. Maka akhirnya istrinya mencarikan makanan untuk berbuka, dia keluar. Nah, sahabat Sirma ini duduk, ya, beristirahat, tapi akhirnya karena saking capeknya dia tidur. Istrinya datang membawa makanan dan minuman. Dia lihat suaminya, betapa meruginya kamu wahai suamiku. Nah, kenapa? Ya kalau begitu dia tidak bisa makan, ya kan? Karena ketentuannya begitu. Akhirnya sahabat Sirma ini keesokan harinya dia harus tetap berpuasa, dan dia juga bekerja sampai pingsanlah beliau. Maka akhirnya hal yang demikian diangkat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ayat, ya, uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ila akhiril ayat. Ya, yang mana dengan turunnya ayat ini menghapus ketentuan tahapan yang kedua tadi. Pokoknya kalau sudah datang waktu berbuka, maka mereka boleh untuk berbuka, ya, sampai kapan? Sampai terbit fajar, baru tidak boleh lagi untuk makan. Sudah mulai puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itulah tahapan ketiga yang sampai pada hari ini dan sampai hari kiamat. Itulah tahapan terakhir dari diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Nah, ini para jamaah, 3 tahapan, ya, di mana para ulama menyebutkan tahapan diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian puasa Ramadan ditandai dengan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal artinya melihat hilal. Hilal itu artinya bulan sabit yang muncul di tanggal pertama, tanggal kedua, tanggal ketiga, namanya hilal. Kalau sudah tanggal 4, namanya bukan lagi hilal, namanya qamar, bulan. Nah, kalau masih bulan sabit kecil, nah itu namanya hilal. Nah, yang dimaksud dengan kita ru'yatul hilal, yakni ru'yatul hilal di tanggal pertama, ya, bulan qamariyah atau bulan hijriyah. Nah, ini berdasarkan hadisnya Nabi. Kata baginda Nabi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdirulah." Kalau kalian melihat hilal, berpuasalah. Kalau kalian melihat hilal, maka berbukalah. Kalau mendung terhalangi oleh kalian, maka perkirakanlah. Maksudnya, genapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, di hadis yang lain sama riwayat Bukhari Muslim juga, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah karena kalian melihat hilal dan beridul fitrilah karena melihat hilal. Fa in ghubbi 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Kalau mendung tak nampak bagi kalian hilal, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, menjadi 30 hari. Nah, para jamaah sekalian, ya, Rasulullah SAW menyebutkan umat Islam itu, ya, dalam puasa mudah bagi mereka.
Ya, tidak perlu mereka menghitung-hitung bulan. Ya, yang namanya puasa ditandai dengan ru'yatul hilal. Mereka lihat hilal ya pada tanggal 29 Sya'ban di sore hari. Itu waktu melihat hilal. Tanggal 29 Sya'ban, lusa nanti. Itu melihat hilal. Maka dilihat hilal ya. Kalau misalnya muncul hilal, berarti besoknya sudah 1 Ramadan. Kalau terlihat. Kalau tidak terlihat, maka apa? Genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi besoknya 30 Sya'ban. Besoknya lagi sudah otomatis 1 Ramadan. Karena di dalam Islam, kalender dalam Islam cuma 29 atau 30. Tidak ada sampai 31 kayak kalender Masehi. Ya, tidak ada sampai tanggal 28 kayak kalender Masehi. Kalau dalam kalender Islam, kalau tidak 29 atau 30 hari. Kata Nabi, asyahru hakada wa hakada wa hakada. Bulan itu begini, begini, begini. Maksudnya 30 hari. Kemudian kata Nabi, wasyahru hakada wa hakada wa hakada. Bulan itu begini, begini, dan begini. Nabi lipat ibu jarinya. Berarti berapa? 29 hari. Makanya kita puasa kalau tidak 29 hari, 30 hari. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sekarang, kalau sudah terlihat hilal, apakah besok otomatis puasa? Apakah besok otomatis puasa? Kalau terlihat hilal, otomatis puasa? Kita kembalikan lagi kepada keputusan penguasa. Karena dalam hal ini kita mengamalkan hadis Nabi. Dalam hadis Ibnu Umar, beliau mengatakan, taro'an nasul hilala. Manusia melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah SAW anni ra'aitu. Maka aku kabarkan kepada Rasulullah, aku melihat hilal. Fasamahu, maka Nabi puasa. Wa amaran nasa bisiyami, dan Nabi perintahkan manusia untuk puasa. Perhatikan hadis ini. Nabi SAW yang mengumumkan puasa itu dan yang memerintahkan puasa itu, dan Nabi ketika itu adalah pemimpinnya kaum muslimin. Makanya puasa itu diserahkan kepada penguasa. Dan ingat, puasa berlebaran itu syiarnya kaum muslimin. Ya, makanya mesti dijalankan secara bersama-sama. Ya. Dan Nabi menyatakan di hadis yang lain, kata baginda Nabi SAW, saumukum yauma tasumun, wa fitrukum yauma tuftirun, wa adhakum yauma tudahun. Kata baginda Nabi, puasa kalian adalah hari ketika kalian semua berpuasa. Idul fitrinya kalian adalah hari ketika semua dari kalian beridul fitri. Idul adhanya kalian adalah hari tatkala kalian semua berhari raya idul adha. Kata para ulama, yakni dengan keputusan pemerintah. Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, yasumu ma'al imami wa jama'atil muslimin fis sahwi wal ghaimi. Ya, seorang itu berpuasa bersama imam, bersama pemimpin, bersama penguasanya, dan bersama keumuman kaum muslimin, baik dalam cuaca yang terang maupun dalam cuaca yang mendung. Kata Imam Ahmad, yadullahi alal jamaah. Tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama dengan jamaah kaum muslimin. Maka ketetapan puasa kita, idul fitrinya kita kembalikan kepada penguasa. Dan itulah yang lebih sesuai dalam rangka jam'ul kalimah, menyatukan kalimat kaum muslimin, supaya tidak ada yang berpuasa berselang menyelisihi keumuman kaum muslimin, baik sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Ini syiar, dan dia adalah syiar kebersamaannya umat Islam. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, maka ini dari perkara yang harus kita perhatikan. Kemudian jamaah sekalian, dalam puasa itu karena dia ibadah, ya kan? Maka ada syaratnya, ada rukunnya, ada sunnah-sunnahnya, sama seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, yang kita tahu bersama, yang namanya syarat dan rukun tak boleh ditinggalkan. Kapan ditinggalkan? Tak sah puasanya. Tak sah puasanya. Sekarang apa? Apa syarat wajib puasa? Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang pertama Islam.
Tentu saja. Karena Allah tidak menerima kecuali keislaman, dan Allah tidak menerima amal seseorang kalau bukan muslim. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka syarat keislaman syarat mutlak. Ya. Yang kedua, mukallaf. Mukallaf artinya akil balik. Orangnya berakal, bukan orang gila, dan orangnya sudah balik, bukan anak kecil. Ya, karena tidak ada kewajiban puasa bagi orang gila dan anak kecil yang belum balik. Ya, kata baginda Nabi, rufi'al qalam an salasa, pena diangkat dari 3 orang. Anin na'im hatta yastayqidha, orang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik. Wa anil majnun hatta yafiq, dari orang gila sampai dia sadar. Dari orang gila sampai dia sadar. Yang keempat atau yang ketiga qudrah, kemampuan. Ini syarat wajibnya puasa. Kapan dia tidak mampu, Allah tidak memberikan beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang berat menjalankan puasa, betul-betul berat ini, maka boleh bayar fidyah. Surat Al-Baqarah ayat 184. Nah, tapi ingat, yang dimaksud dengan tidak mampu puasa di sini betul-betul memang tidak bisa. Kalau dia paksakan puasa, bisa meninggal dia, atau bisa berakibat fatal bagi tubuhnya, bagi dirinya. Nah ini bukan ya orang yang misalnya agak capek nih, bukalah dulu. Nah, ya, atau sakit kesandung batu di luar. Aduh. Nah, bukalah, kesandung batu. Nah, atau pilek sedikit, ya, flu sedikit, sakit flu, langsung mau buka. Bukan sakit yang begitu yang dimaksud. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, tetapi yang dimaksud adalah orang-orang yang memang betul-betul tidak sanggup. Kalau dia puasa, maka bisa berakibat fatal bagi dirinya. Kemudian yang keempat, syarat wajibnya puasa adalah dia dalam keadaan mukim, tidak safar. Karena kalau orang yang safar diberikan rukhsah bagi dia boleh berbuka. Faman kana minkum maridun aw ala safar fa iddatun min ayamin ukhar. Kata Allah dalam Al-Qur'an, siapa di antara kalian yang sakit atau sedang dalam safar, maka boleh berbuka dan dia ganti pada waktu-waktu yang lain. Inilah syarat wajibnya puasa di bulan Ramadan. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala ba'dal isya kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan kita insyaallah. Naam, dari semua tentang puasa, fikih ringkas atau fikih praktis tentang ibadah puasa, dan apa yang kita terangkan ba'da isya ini adalah perkara-perkara yang juga sangat penting ya, yang tidak boleh kita lewatkan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan pembahasan ini biidznillah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat langsung kita lanjutkan.